วยซะเปล่าไม่ต้องมาตอแหลเลย กูบอกแล้วไงว่ากูไม่ได้ทำ Halo guys, kembali lagi bersama saya Argus di Cinema TV. Di video kali ini saya masih akan membahas film yang bergenre komedi horor dari negeri Thailand yang berjudul Bima. Film ini dibintangi oleh Mario Maurel. Bagi yang pernah nonton film Yandara pasti kenal dengan orang ini. Film ini dirilis pada tahun 2013 dan diangkat dari legenda Manak Prakenontai atau hantu wanita Thailand. Film ini menceritakan seorang wanita cantik yang bernama Nak yang meninggal ketika mengandung dan menjadi hantu. Dan sebelum masuk ke inti videonya, alangkah baiknya jika kalian menonton film aslinya terlebih dahulu agar bisa merasakan unsur komedinya lebih jelas. Dan saya ingatkan bahwa video ini merupakan spoiler konten. Film ini dibuka dengan diperlihatkan seorang wanita hamil yang sedang kesakitan karena ingin melahirkan. Dan film Bima dimulai. Diperlihatkanlah sekelompok tentara yang bernama Ter, Wak, Ai, dan Sin. Dan datanglah juga tentara lainnya yang bernama Bima. Oh iya, Bima adalah suami istri dari Nak, yaitu wanita hamil yang ada di awal film tadi. Para tentara tersebut sedang meratapi nasibnya karena pasukan mereka sudah sekarat dan terkepung oleh pasukan musuh. Dan berdirilah Puak memberi semangat dengan menceritakan kisah film The Last Samurai, di mana semasa perlawanan dia tidak pernah menyerah dan bertarung sampai titik darah penghabisan. Para tentara tersebut pun mulai semangat kembali dan mengambil senjata mereka dan melakukan perlawanan. Akan tetapi ternyata musuhnya menggunakan senapan sedangkan mereka hanya menggunakan senjata tradisional.มันมีปืนว่ะ Mereka pun pada akhirnya terluka. Dan Sin bertanya apakah Mark memiliki kata-kata terakhir. Mark menjawab bahwa ia tidak akan mati karena sudah berjanji ke istrinya bahwa ia akan pulang dengan selamat. Mereka pun berusaha mati-matian untuk keluar dari medan pertempuran. Dan di sisi lain terlihatlah istri Mark yang selalu menunggu dan memanggil nama suaminya itu. Sehingga para penduduk ketakutan mendengar suaranya. Adegan pun berpindah ke Puak dan teman-temannya di mana mereka sudah pulang dari pertempuran. Sepanjang perjalanan mereka bermain kartu dan tibalah mereka di desa Prakenong, yaitu kampung halaman Mark. Dan di desa tersebut terlihat sangat sunyi seperti tidak memiliki penduduk sama sekali. Di malam harinya tibalah mereka di rumah Mark. Mark bertemu kembali dengan istri dan anaknya, sedangkan teman-temannya akan tinggal di kampung tersebut sampai perang berakhir. Mark memberikannya rumah di seberang sungai untuk mereka tinggali sementara. Di pagi harinya Mark mengajak teman-temannya ke pasar untuk berbelanja. Sebelum berangkat, Ter dan Mark melihat mayat para prajurit yang dipulangkan ke keluarganya karena tanah perkuburan sudah penuh. Ketika mereka sampai di pasar, terlihat para penduduk ketakutan melihat Mark. Mark dan teman-temannya pun merasa heran dengan tingkah para penduduk itu. Mereka pun pergi ke suatu toko tuak. Toko tersebut merupakan toko bar milik Bibik Priek. Bibik Priek itu langsung berkata ke Mark bahwa sebenarnya ia belum mengetahui fakta tentang istrinya dan anaknya. Dan untuk mengetahui kamu harus melihat di tengah-tengah kedua kakimu. Sementara masih bercerita, anaknya yang bernama Ping datang dan mencegah ibunya berbicara tentang istri Mark. Di malam harinya terlihatlah Puak dan kawan-kawannya yang sedang minum tuak. Mereka pun bertanya-tanya tentang tingkah para penduduk desa dan maksud dari perkataan Bibi Priek tentang melihat di tengah-tengah kaki. Sin pun menjawab dengan perasaan takut.
bahwa ibunya pernah berkata bahwa jika kita melihat di tengah-tengah kaki maka kita akan melihat hantu. Dan Sin merasa curiga bahwa Nak itu sudah menjadi hantu. Akan tetapi teman-temannya malah tertawa dan mengatakan bahwa Nak terlalu cantik untuk menjadi hantu. Karena Mak belum datang untuk minum tuak, akhirnya Puak meminta Sin untuk memanggil Mak. Sesampai di rumah Mak, Sin ketakutan dan akhirnya melihat Nak mengeluarkan bayi dari pantatnya. Ternyata hanya mimpi. Dan akhirnya mimpi itu menjadi kenyataan, di mana Puak menyuruhnya pergi memanggil Mak. Sin yang ketakutan itu naik ke rumah Mak, dan ia pun melihat rumah itu sangatlah kotor dan usang. Dia juga melihat ayunan bayi yang bergerak sendiri. Sin pun ketakutan dan berlari. Sebelum meninggalkan rumah tersebut, Sin juga melihat tangan Mak yang dapat memanjang. Ia pun segera memberitahu teman-temannya tentang semua yang ia lihat. Akan tetapi teman-temannya tidak mempercayainya karena mengira Sin itu mabuk dan sedang berimajinasi. Dan tanpa mereka sadari, di sisi lain sungai terdapat mayat bibi Priek yang mengambang. Keesokan harinya terlihatlah Mak dan teman-temannya. Mak sedang berusaha memperbaiki tangganya yang rusak, sedangkan Sin masih terlihat ketakutan atas peristiwa yang dialaminya kemarin. Dan Puak yang sedang membelah kayu itu meminta Ter untuk membantunya. Di saat Ter naik ke rumah Mak untuk mengambil kapak, tiba-tiba teringat perkataan Sin yang melihat rumah Mak sangatlah kotor dan usang. Ia pun merasa ketakutan dan mencoba melihat Nak di antara kedua kaki. Bukan begitu caranya, Tong. Setelah itu Ter pun memberitahu Sin bahwa ia sudah melihat Nak di antara kedua kaki dan tidak terjadi apa-apa. Dan Ter pun pergi ke kebun untuk boker. Sementara masih boker, Ter tiba-tiba melihat cincin batu rubi dan ternyata cincin tersebut terpasang di sebuah mayat. Ter pun berlari dan tanpa sengaja ia menjatuhkan sarang lebah sehingga wajahnya menjadi benjol-benjolan. Ter pun segera memberitahu teman-temannya bahwa Nak adalah hantu karena ia melihat cincin tersebut sama dipakai Nak. Akan tetapi teman-temannya tidak mengerti ucapan Ter. Ia pun berusaha mencari pena dan menulisnya di kertas bahwa Nak itu adalah hantu. Teman-temannya membacanya pun mulai ketakutan. Dan Mak datang meminta kertas tersebut. Ia pun kaget melihat isinya. Teman-temannya pun segera pergi dan membereskan pakaiannya untuk meninggalkan desa tersebut. Dan mereka pun melihat Mak dari kejauhan, di mana Mak dan Nak saling berpelukan. Mereka pun heran dan ternyata isi kertas tersebut telah berubah menjadi Nak itu jorok. Ter pun berpikir bahwa mereka tidak boleh pergi dari desa tersebut dan membiarkan Mak tinggal bersama hantu. Di malam harinya, Ter dan Sin pergi ke rumah Mak untuk memberitahukan bahwa Nak itu adalah hantu. Sedangkan Puak dan Ai didatangi Ping dan memberitahukan bahwa ibunya, Bibi Priek, telah mati dibunuh Nak. Nak marah karena sewaktu di pasar Bibi Priek memberitahukan Mak tentang dirinya. Puak dan Ai pun khawatir tentang nasib kedua temannya itu. Mereka pun segera menyusul dan memberitahukan kejadian tentang Bibi Priek yang mati akibat memberitahu Mak tentang Nak. Dan mereka pun membatalkan rencana tersebut. Mereka segera pulang, akan tetapi Nak memintanya untuk makan malam bersama. Mereka pun dihidangi makanan yang sangat lezat yang membuat mereka kehilangan nafsu makan. Akan tetapi karena ketakutan akhirnya mereka terpaksa memakan makanan tersebut. Setelah selesai makan, mereka pun berbisik-bisik karena ingin segera pergi meninggalkan rumah tersebut. Akan tetapi Mak mengiranya bahwa mereka ingin bermain tebak gaya. Dan saat bermain tebak gaya, Sin berhasil menembak gaya Ter. Dan tanpa ia sadari, Sin berkata bahwa Nak sudah mati. Ia mengatakan hal tersebut terus-menerus sehingga Mak bingung dengan teman-temannya. Mak meminta isi kertas tersebut, tetapi Ter memakan kertasnya dan segera pergi meninggalkan rumah Mak dengan ketakutan.
Masih di malam yang sama, Mak mendatangi teman-temannya dan mengusirnya. Mak marah dan tidak percaya dengan perkataan teman-temannya. Ia mengatakan bahwa Pink telah berbohong kepada mereka. Mak bersikap keras dan tidak mau mempercayai bahwa istrinya sudah mati. Dan setelah itu Mak pergi ke pasar malam bersama istrinya untuk berhibur diri. Dan di saat mereka berdua masuk ke rumah hantu, terlihatlah Ter dan kawan-kawannya berencana memisahkan Mak dari istrinya. Ter membawa beras suci pemberian biksu. Kembali ke si Mak dan Nak yang berada di dalam rumah hantu. Dan malah hantunya yang ketakutan. Dan pada akhirnya Mak pun berhasil dibawa kabur dari Nak. Mak diikat dan dilarikan ke hutan. Sesampai di dalam hutan mereka pun ketakutan karena mendengar suara-suara aneh. Dan ternyata itu hanyalah suara para binatang di hutan tersebut. Sedangkan Mak masih marah ke teman-temannya karena masih mengira Nak adalah hantu. Teman-temannya pun masih berusaha meyakinkan Mak dengan mengatakan bahwa kamu harus melihat di antara kedua kaki. Akan tetapi Mak menjawab bahwa ia sudah melakukan itu dan tidak terjadi apa-apa. Karena kesal akhirnya Mak meninggalkan teman-temannya tersebut. Mereka pun segera menyusul Mak dan melihat Mak sedang kesakitan karena lukanya kambuh. Ter pun berpikir bahwa ada sesuatu yang aneh dengan Mak karena tidak melihat apa-apa saat melihat Nak di antara kedua kaki. Ter pun teringat kembali dengan cincin batu rubi yang ada di tangan mayat tersebut. Dan Sin dan Ter pun sadar bahwa cincin tersebut adalah cincin perkawinan. Mereka pun segera memastikannya apakah Mak juga memakai cincin yang sama. Dan ternyata tidak ada, mereka pun lega. Dan Mak berkata bahwa cincin tersebut telah dijadikan kalung karena jarinya sedang terluka. Ter pun kaget dan mengingat kembali tentang mayat para tentara yang dipulangkan ke rumahnya karena tanah perkuburan telah penuh. Dan ia curiga bahwa Mak itu sudah mati karena mendapat luka pada saat pertempuran. Mereka pun segera berlari meninggalkan Mak yang sedang terluka itu dan mengatakan bahwa Mak adalah hantu. Setelah itu mereka pergi ke rumah Nak dan mengajak Nak untuk kabur. Mereka mengatakan bahwa Mak yang menyuruh mereka menjemputnya. Mereka pun pergi menggunakan perahu dayung. Karena mereka terlalu berat, akhirnya perahu tersebut akan tenggelam. Mereka pun berusaha dengan membuang muatan perahu itu sampai dayungnya pun ikut mereka buang dan berhasil. Tapi bagaimana cara jalannya gitu? Mereka pun bingung dan Mak tiba-tiba muncul mendekati mereka. Mak malah tenggelam. Mereka pun sadar bahwa Mak itu masih hidup. Dan perahunya itu akan tenggelam lagi. Mereka pun segera berusaha mendayung dengan tangannya. Akan tetapi tiba-tiba Ter berhenti dan berkata bahwa jika Nak dan Mak bukan hantu, maka mayat siapakah yang berada di belakang rumah tersebut. Mereka pun terdiam dan Ai tiba-tiba menjatuhkan cincin batu rubi tersebut. Dan Ter pun langsung berkata bahwa Ai adalah hantu dan langsung menendangnya keluar dari perahu. Dan mereka pun berusaha pergi dari tempat tersebut. Nak memberi mereka dayung dan Ter pun kembali terdiam. Ter berdiri dan melihat di antara kedua kakinya. Dan ia pun melihat bahwa Nak adalah hantu. Mereka pun ketakutan dan melompat dari perahu dan berenang ke tepi sungai. Sedangkan Mak tidak mau pergi meninggalkan istrinya itu. Ia pun ditabok oleh Ter. Mereka pun pergi ke suatu kuil dan meminta perlindungan biksu. Nak pun datang dan mencari Mak untuk menjelaskan tentang kejadian yang sebenarnya. Akan tetapi biksu tersebut berusaha mengusir Nak dengan menggunakan air suci, sehingga Nak kesakitan. Mak yang melihat istrinya kesakitan tersebut meronta-ronta sehingga membuat air suci itu tumpah ke badan Tuak. Si biksu pun segera meminta beras suci. Tapi Sin malah memberi beras tersebut kepada burung. Si biksu berusaha menenangkan mereka dengan berkata bahwa selama mereka tidak keluar dari ikatan benang suci, maka hantu Nak tidak bisa menyakitinya.
Akan tetapi Mak yang meronta-ronta itu tidak sengaja menendang si biksu dan terlempar pas di depannya. Lilin pun tiba-tiba padam. Ketika menyala terlihatlah Puak dan kawannya terikat oleh benang suci, sedangkan si biksu sudah melarikan diri. Karena ketakutan melihat Nak, mereka pun berusaha kabur dari kuil. Akan tetapi Ai datang dari balik pintu yang membuat mereka terpojok. Ai menjelaskan bahwa dia belum mati, akan tetapi mereka tidak percaya dan akhirnya memiliki ide di mana mereka mendorong Puak ke arah Ai karena Puak masih basah akibat air suci. Tak benar bahwa Ai masih hidup dan Ai menjelaskan bahwa ia memiliki cincin tersebut karena dia sedang butuh uang untuk berjudi. Jadi di suatu malam ia pergi mengambil cincin batu rubi tersebut. Puak pun menyalahkan Ter karena dialah yang selalu menuduh tanpa bukti yang kuat. Dan mereka pun tersadar kembali bahwa hantu Nak masih berada di belakang mereka. Mereka pun berusaha kabur akan tetapi Nak tidak membiarkannya. Ter pun berkata kepada Nak untuk tidak mengganggunya karena kamu sudah menjadi hantu dan hantu tidak boleh hidup bersama manusia karena itu melanggar hukum. Mendengar hal itu Nak pun marah dan berkata jika kalian merelakan Mak bersamanya maka kalian tidak akan diganggu. Akan tetapi mereka tidak percaya karena Nak telah membunuh bibi Priek. Nak pun menjelaskan bahwa ia tidak membunuhnya. Ia mabuk dan jatuh ke sungai dengan sendirinya. สวยซะเปล่า ไม่ต้องมาตอแหลเลย กูบอกแล้วไงว่ากูไม่ได้ทำ Nak pun semakin marah dan berkata lagi bahwa ia hanya ingin hidup dengan orang yang dicintainya. Ter pun menjawab bahwa itu bukan cinta melainkan keegoisan. Mendengar hal itu Nak pun sedih dan berkata bahwa jika ia tidak bisa mendapatkan Mak di dunia ini maka Mak harus ikut dengannya. Dan tangan Nak pun memanjang hingga membuat mereka ketakutan. Mak dengan perasaan sedih mendekati Nak dan pasrah akan dibunuh olehnya. Tapi Nak bukannya membunuhnya melainkan ia menggombal Mak dengan mengatakan untuk tidak bersedih karena nanti gantengnya akan hilang. Nak pun meminta maaf karena telah berbohong. Dia melakukan itu semua karena ia hanya ingin hidup bersama dengan Mak. Mak pun berkata bahwa ia tidak peduli kalau Nak telah membohonginya. Ia pun menceritakan bahwa dia sudah mengetahui bahwa Nak telah mati. Dia mengetahui hal tersebut sejak bermain tebak gaya. Dan ia pun masih ingin hidup bersama Nak walau akan dijauhi oleh semua orang. Nak pun menjawab bahwa mustahil bagi yang hidup dan yang mati bisa hidup bersama. Mak pun berkata bahwa cintanya adalah salah satu keanehan di dunia ini. Dan teman-temannya pun terharu mendengar perbincangan Mak dengan Nak. เอานะรักนะ Sedangkan mereka berdua pun berciuman. Adegan akhir pun diperlihatkan di mana Nak dan Mak serta teman-temannya telah menjalani hari-hari yang ceria. Dan film Simak berakhir. Ending yang sangat menyedihkan. Oke teman-teman, itu saja video dari saya. Bagi teman-teman yang menyukai konten seperti ini, silahkan dukung channel saya dengan cara tekan tombol subscribe dan share ke teman-teman kalian. Saya Agus undur diri, sampai jumpa.